Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2111. Chapter 2111 Kondisi White River City, Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin. Karena penindasan ekonomi habis-habisan Starling, toko yang sebelumnya ramai menjadi tenang. Pelanggannya saat ini hanya di sini untuk membeli produk khusus Candlelight. Tak satu pun dari mereka menunjukkan minat pada item umum Persekutuan Perdagangan. Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin bahkan melihat penurunan jumlah pelamar gaya hidup. Sekarang, hanya sekitar selusin pemain yang mengantri untuk mengikuti tes aplikasi. Para pemain yang melewati toko menghela nafas karena penurunannya. Toko Candlelight Trading Firms adalah gedung yang paling mencolok di kawasan bisnis, selain gedung milik NPC. Toko itu menjulang seperti raksasa, menghadap kota Sungai Putih. Mengapa mereka tidak terkejut melihat toko itu praktis kosong? Sebagai perbandingan, toko 3 lantai tidak jauh dari cahaya lilin meledak dengan bisnis. Hampir setiap pemain di kawasan bisnis bergegas menuju toko. Starling benar-benar kejam. Tidak hanya mendirikan toko di setiap kota NPC yang ditempati Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin, tetapi juga menjual barang-barang biasa dengan setengah harga normal. Itu pada dasarnya menjual barang dengan biaya. Purple jadi tercengang ketika dia melihat betapa populernya Persekutuan Perdagangan Starling. Starling membuang cukup uang untuk memberi kekuatan super biasa serangan jantung. Bahkan pavilion rahasia tidak akan begitu saja mengorbankan begitu banyak pendapatan. Namun, Purple jadi harus mengakui bahwa strategi Starling efektif, praktis mencuri semua pelanggan firma perdagangan cahaya lilin. Tidak hanya penjualan Candlelight yang anjlok, tetapi pendapatan para pemain gaya hidup juga menurun. Termasuk perekrutan massal Starling untuk pemain gaya hidup yang terampil, banyak pemain gaya hidup menengah dan lanjutan Candlelight telah berhasil. Jika ini terus berlanjut, itu akan menghancurkan Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin, dan Zero Wing akan mandek karena keuntungan yang hilang. Zero Wing bukan lagi persekutuan kecil, itu telah menjadi keberadaan yang sangat besar. Bahkan jika persekutuan menghindari operasi besar-besaran, ia masih perlu menghabiskan banyak uang setiap hari. Persekutuan mungkin mempertahankan keunggulannya atas persaingannya untuk sementara waktu, tetapi jika pengembangan Zero Wing terhenti, itu hanya masalah waktu sebelum disusul oleh kekuatan lain. Selanjutnya, beberapa negara adidaya yang bermusuhan masih mencari kesempatan untuk menghancurkan persekutuan. Faktor-faktor ini adalah sebagian besar alasan mengapa Starling menginvestasikan begitu banyak untuk menargetkan bisnis firma perdagangan cahaya lilin. Kalau tidak, itu tidak akan pernah membayar harga setinggi itu. Situasi inilah yang menyebabkan kami ada di sini. Jika ini tidak terjadi, kami tidak akan memiliki pengaruh untuk bernegosiasi dengan Zero Wing, kata Yuan Tixin dengan serius. Baiklah, ayo cepat masuk. Yuan Tixin kemudian memasuki firma perdagangan cahaya lilin, sementara Purple Jade mengikuti di belakangnya setelah melihat untuk terakhir kalinya di toko Starling. Saat kedua pemain ini memasuki toko, berbagai pemain pengintai dari berbagai kekuatan kerajaan Star Moon terfokus pada pasangan. Mengapa Yuan Tixin dan Purple Jade dari Secret Pavilion mengunjungi firma perdagangan cahaya lilin? Bukankah kamar dagang rahasia sudah mengeluarkan cahaya lilin? Mengapa keduanya ada di sini? Petik 2. Apakah Secret bermaksud mengundang kembali cahaya lilin? Pemain berbagai kekuatan diam-diam mendiskusikan tebakan mereka saat mereka menyaksikan Liang Jing memimpin pasangan itu ke lantai 2. Berita tentang pengasingan firma dagang cahaya lilin dari kamar dagang rahasia telah menyebar ke seluruh kerajaan Star Moon. Justru alasan penindasan Starling terhadap Zero Wing begitu efektif. Sementara itu, Yuan Tixin dan Purple Jade adalah beberapa VIP pavilion rahasia. Keduanya seharusnya tidak punya alasan untuk mengunjungi Candlelight sekarang karena itu bukan anggota kamar dagang rahasia. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal melibatkan stamina gemstones Zero Wing yang dijual di Dark Knight Empire. Pentingnya stamina gemstone untuk berbagai kekuatan tidak perlu dikatakan lagi, terutama bagi negara adidaya. Namun, hanya Zero Wing yang saat ini memiliki akses ke sumber mereka. Kamar dagang rahasia akan sulit meyakinkan Zero Wing untuk membagikan batu permata ini kecuali jika ia menawarkan tanda ketulusannya. Ekspresi terbaik yang dapat ditawarkannya diperlukan untuk mengembalikan keanggotaan firma perdagangan cahaya lilin di kamar dagang rahasia dan menawarkan remunerasi tambahan. Anggota pengintai ini segera melaporkan situasinya kepada atasan mereka,
dan dengan sangat cepat, berita kunjungan Yuan Tixin dan Purple Jade mencapai berbagai kekuatan kerajaan. Segalanya akan menjadi menarik, Komandan. Starling telah berusaha keras untuk menendang Zero Wing keluar dari rahasia, namun batu permata stamina Zero Wing akan merusak rencananya, kata Yi Luofei, yang membaca laporan terbaru bawahannya di kediaman tim petualang FFF di Kerajaan Naga Hitam yang jauh, berkata. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, ketika eselon atas Starling mengetahui hal ini, mereka akan tiada karena marah. Itu tergantung pada apakah Zero Wing ingin bergabung kembali dengan kamar dagang rahasia atau tidak, Yan Tianxing menanggapi dengan linglung sambil memoles pedang pendeknya. Mengapa tidak? Yi Luofei bertanya dengan aneh. Zero Wing dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya di Star Moon Kingdom segera dengan bergabung kembali dengan Secret. Meskipun upaya Starling masih akan memengaruhi bisnisnya sampai batas tertentu di kerajaan Star Moon, itu masih dapat ditoleransi. Mengapa Zero Wing tidak ingin bergabung kembali dengan Secret? Akankah Black Flame benar-benar meninggalkan perkembangan guildnya karena sedikit penghinaan? Petik 2. Persekutuan lain pasti akan menerima upaya Secret untuk berdamai, tapi Zero Wing selalu bersikap sombong. Ada kemungkinan besar bahwa persekutuan akan menolak tawaran itu, kata Yan Tianxing. Ini juga kekurangan Zero Wing. Jika Zero Wing dapat memperbaikinya, kemungkinan besar ia akan menjadi negara adidaya di masa depan. Itu tidak mungkin, bukan, Komandan? Akankah Zero Wing benar-benar mengorbankan masa depan yang begitu cerah? Yi Luofei bertanya, terkejut. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, Zero Wing selalu beroperasi sedemikian rupa, kata Yan Tianxing sambil mendesah. Saya dulu juga seperti itu, dan akibatnya, saya melewatkan langkah terakhir itu. Mudah-mudahan, Zero Wing akan membuat keputusan yang tepat. Berbagai negara adidaya Star Moon Kingdom sangat ingin mendengar keputusan akhir Zero Wing, tetapi tidak seperti Yan Tianxing, kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa Zero Wing akan melompat pada kesempatan untuk bergabung kembali dengan kamar dagang rahasia. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya cara agar Zero Wing dapat pulih dari kesulitannya saat ini. Sementara berbagai kekuatan diam-diam membahas masalah ini, Yuan Tixin dan Purple Jade menunggu di ruang resepsi VIP Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin dalam diam, menonton Si Feng. Guild Leader Black Flame, Secret Pavilion akan memperkuat keanggotaan permanen Zero Wing di Secret Chamber of Commerce. Mulai sekarang, bahkan anggota tingkat lanjut tidak akan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan guild Anda. Selain itu, jika Zero Wing setuju untuk menjual batu permata stamina dalam jumlah besar, beberapa anggota tingkat lanjut kamar akan menawarkan 10 saluran penjualan tambahan di kantor pusat mereka sendiri. Dengan ini, bahkan Starling tidak akan mencapai banyak hal dengan menargetkan Zero Wing secara finansial, kata Yuan Tixin. Bolehkah saya mengetahui pendapat Anda tentang tawaran ini, pemimpin persekutuan? Bahkan Yuan Tixin merasa kondisi para petinggi itu mengejutkan. 10 saluran penjualan tambahan adalah tawaran luar biasa, yang semuanya datang melalui toko-toko di ibu kota kekaisaran. Saluran penjualan ini jauh lebih berharga daripada yang dapat diakses oleh anggota dasar chamber. Dengan mereka, keuntungan persekutuan perdagangan cahaya lilin akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Kondisimu cukup menggoda, kata Si Feng, mengangguk sedikit saat dia membaca kontrak yang diberikan Yuan Tixin padanya. Namun, itu tidak cukup. Yuan Tixin menemukan jawaban Si Feng bisa dimengerti. Lagi pula, pria itu seharusnya marah atas pemecatan Candlelight dari kamar dagang rahasia. Dengan lembut, Yuan Tixin bertanya, jadi, kondisi apa yang ada dalam pikiran Anda? Aku hanya punya satu syarat. Melihat langsung ke Yuan Tixin, Si Feng terkekeh dan berkata, saya ingin keanggotaan tingkat lanjut di kamar dagang rahasia. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2112. Chapter 2112 Ruang Bawah Tanah Regional Mode Dewa. Ketika Si Feng menyatakan kondisinya, semua yang ada di ruang resepsi VIP sepertinya membeku. Baik Yuan Tixin dan Liang Jing, yang berdiri di belakang Si Feng, menatap swordsman dengan tidak percaya. Sebagian besar persekutuan di domain dewa mengenali kamar dagang rahasia karena keberadaannya yang luar biasa, dan mereka yang bisa menjadi anggota adalah kekuatan super atau kekuatan dengan latar belakang yang sangat kuat. Namun, hanya mereka yang benar-benar bergabung dengan kamar dagang rahasia yang akan mengerti betapa menakutkannya kamar itu. Hanya sedikit dari kekuatan domain dewa yang dapat menyamai jangkauan pengaruh rahasia. Kamar dagang rahasia berada di peringkat paling atas dalam permainan baik dalam kemampuannya untuk menjual barang dagangan maupun kemampuannya untuk mengumpulkan materi.
Inilah mengapa mayoritas kekuatan super domain dewa bermimpi untuk bergabung dengan Secret. Ketika Liang Jing telah mengambil alih bisnis persekutuan dagang cahaya lilin, dia telah mengetahui betapa menakutkannya rahasia itu. Dia bukan pemain murni seperti Si Feng, tapi dia pernah mengelola sebuah persekutuan sebelumnya, jadi dia tahu bisnis dan ekonomi jauh lebih baik daripada kebanyakan pemain domain dewa. Dia sudah merasa heran bahwa Zero Wing telah menjadi anggota kamar dagang rahasia. Dia tidak mengharapkan hasil luar biasa seperti itu dari Si Feng. Tapi sekarang, pria itu menuntut status sebagai salah satu anggota tingkat lanjut Secret. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Permintaannya melebihi perampokan siang hari. Guild Leader Black Flame, kondisi ini tidak mungkin. Tahukah Anda berapa harga yang harus dibayar oleh anggota tingkat lanjut kamar dagang rahasia untuk mendapatkan posisi mereka? Bertentangan dengan harapan, Yuan Tixin tidak marah dengan kondisi Si Feng. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa bahkan dengan lebih dari puluhan ribu stamina gemstones dan seluruh Zero Wing City, Anda tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota tingkat lanjut. Bahkan persekutuan super mendambakan keanggotaan lanjutan kamar dagang rahasia, tetapi jumlah persekutuan super yang benar-benar menjadi anggota tingkat lanjut dapat dihitung dengan satu tangan. Jika Starling tidak menyerahkan sejumlah besar sumber daya dan status anggota tingkat lanjut di kamar dagang rahasia sangat luar biasa. Mereka tidak hanya memiliki akses ke lebih banyak saluran penjualan, tetapi mereka juga memiliki kendali atas kamar itu sendiri dan menerima 5% dari keuntungan kamar. Meskipun 5% mungkin tidak tampak banyak, itu cukup untuk menyaingi 50% pendapatan negara adidaya biasa dengan skala operasi Secret. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota tingkat lanjut di kamar dagang rahasia, seseorang akan mendapatkan setengah dari sumber daya negara adidaya biasa. Mengklaim bahwa seseorang bisa menjadi titan di domain dewa dengan menjadi anggota tingkat lanjut tidaklah berlebihan. Bagaimana mungkin beberapa batu permata stamina dapat menyaingi manfaat seperti itu? Batu permata stamina mungkin menjadi keuntungan yang signifikan bagi pemain di peta netral saat ini, tetapi saat pemain naik level, mereka akan mendapatkan item yang lebih baik. Secara alami, pemain akan menemukan lebih banyak item yang meningkatkan stamina dan pemulihan stamina maksimal. Mereka tidak perlu khawatir kekurangan item stamina di masa depan. Selain itu, batu permata stamina sangat langka saat ini. Zero Wing tidak memiliki cukup uang untuk mempengaruhi gambaran besarnya. Paling banyak, itu sudah cukup bagi berbagai kekuatan untuk mendapatkan sedikit keuntungan saat menjelajahi peta netral. Penatua Yuan, saya tahu nilai dari keanggotaan tingkat lanjut, kata Si Feng sambil tersenyum. Secara alami, saya punya alasan untuk menyatakan kondisi ini, saya tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong. Oh, kalau begitu, apa yang ingin ditawarkan oleh Guild Leader Black Flame? Yuan Tixin tidak bisa menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar. Yuan Tixin, sedikit banyak, memahami kepribadian Si Feng. Pria itu bukanlah orang bodoh yang bodoh. Dia adalah ahli domain realem, dan jika dia berani mengatakan hal seperti itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukungnya. Namun, Yuan Tixin juga merasa sangat sulit untuk membayangkan apa yang mungkin ditawarkan oleh Zero Wing untuk meyakinkan pavilion rahasia bahwa Zero Wing harus menjadi anggota tingkat lanjut. Aku akan menyerahkan 40% saham kota hutan batu. Si Feng menyatakan. Kota hutan Estone, Yuan Tixin tercengang oleh jawaban Si Feng. Untuk sesaat, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Guild Leader Black Flame, apakah kamu berbicara tentang kota hutan batu di pemountain Stone Claw? Betul sekali, saya sedang berbicara tentang kota hutan batu itu. Si Feng mengangguk. Guild Leader Black Flame, jika Anda tidak tertarik dengan transaksi ini, saya tidak akan memaksa Anda untuk menyetujuinya. Jika tidak ada hal lain untuk didiskusikan, kita akan pergi, kata Yuan Tixin saat dia dalam hati memutar matanya ke arah Si Feng. Dia yakin Si Feng mempermainkannya. Bahkan 2 kota sayap 0 tidak akan cukup untuk membeli keanggotaan tingkat lanjut di kamar dagang rahasia, apalagi kota tingkat lanjut seperti kota hutan batu. Selain itu, Si Feng hanya menawarkan 40% saham kota. Bahkan Liang Jing merasa bahwa Si Feng telah berlebihan dengan lelucon terbarunya. Stone Forest Town memang merupakan kota tingkat lanjut yang luar biasa, tetapi peta yang ditempati tidak lagi cocok bagi pemain untuk naik level. Stone Forest Town bahkan tidak sebanding dengan Silverwind Town, apalagi Zero Wing City. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya dapat memindahkan kota hutan batu ke jurang maut negeri undead kuno?
Si Feng tidak terburu-buru menyebutkannya saat dia melihat Yuan Tixin berdiri dari kursinya dan berbalik untuk pergi. Apa? Yuan Tixin tercengang. Dia berbalik dan bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sejauh yang diketahui paviliun rahasia, jurang tak berdasar negara tiada kuno adalah satu-satunya ruang bawah tanah regional mode dewa di domain dewa. The Bottomless Abyss adalah dungeon regional skala super besar level 60 hingga level 100, dan tidak hanya memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada dungeon regional mode Asura, tetapi monster dungeon juga menjatuhkan Seven Luminaries Crystal. Sayangnya, lingkungan negeri undead kuno sangat keras. Pemain akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk bertahan hidup di dalam dungeon. Faktanya, masuk dan keluar dungeon sangat merepotkan, belum lagi menjelajahinya. Sebagian besar alasan kamar dagang rahasia setuju untuk mempromosikan Starling ke keanggotaan tingkat lanjut adalah kesediaan persekutuan untuk menyerahkan benteng yang telah diperolehnya di negeri tiada kuno. Jika tidak, Starling perlu menawarkan lebih banyak untuk meningkatkan keanggotaannya. Yuan Tixin tidak dapat memahami bagaimana Si Feng dapat memindahkan kota hutan batu ke jurang maut. Menyiapkan kota persekutuan di peta netral sudah sangat sulit, belum lagi menyiapkannya di ruang bawah tanah regional mode dewa. Namun, jika apa yang dikatakan Si Feng benar, jurang maut akan menjadi salah satu halaman belakang Zero Wing. Menjelajahi ruang bawah tanah regional akan menjadi setidaknya setengah lebih sulit, dan pemain tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup mereka di abis tanpa dasar. Tentu saja, Si Feng mengangguk. Gagasan itu akan menjadi delusi yang terbaik bagi orang lain, tetapi bagi Si Feng, tugas itu hanya agak sulit, tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Zero Wing akan membutuhkan banyak sumber daya, cukup sehingga bahkan guild kelas 1 peringkat atas tidak akan mampu membelinya. Awalnya, Si Feng telah merencanakan untuk mendirikan kota hutan batu di peta netral di luar kerajaan bintang bulan, tetapi sekarang negara tiada kuno telah ditemukan, dia menolak rencana awalnya. Ruang bawah tanah regional mode dewa adalah harta karun, dan bahkan berbagai negara adidaya akan berjuang untuk menguasai area. Karena seseorang telah menemukan negeri boneka kuno sekarang, dan paviliun rahasia telah mengetuk pintunya, Si Feng tidak akan mengabaikan kesempatan ini. Meski begitu, itu belum cukup. Itu hanya sebuah kota di dungeon regional, kata Yuan Tixin, tapi melihat ekspresi percaya diri Si Feng, dia tidak bisa membantu tetapi kembali ke kursinya. Ini adalah tawaran paling tulus yang bisa saya berikan. Jika tidak memungkinkan, maka saya hanya bisa meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Si Feng, terkekeh melihat minat yang berkedip di mata Yuan Tixin. Saya sangat yakin bahwa para petinggi tidak akan setuju. Anda akan lebih baik meminta kondisi lain, Yuan Tixin menjawab dengan keyakinan. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng berkata, karena itu masalahnya, maka saya ingin keanggotaan lanjutan Starling dicabut.